Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Dari Cirebon, Samuha dari Cirebon. Samuan. Mungkin ada saya sedikit cerita mengenai menyambung permasalahan yang tadi gugat cerai. Ini mungkin buat cerita, kalau ada yang positifnya silakan ambil. Saya dengan istri saya, Bu ya, perceraian yang jelas maksudnya begini. Manusia itu emang setiap orang itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tetapi yang perlu ketahui pendapat saya, saudara-saudara semua, bahwasanya kalau kita orang biasa, kalau kita mendapatkan orang kaya atau orang ganteng atau orang cantik, kita siap-siap telinga kita dan hati kita. Karena yang udah saya rasakan, saya pribadi, menurut orang-orang, saya kan orang biasa, bahkan ada kekurangannya saya, Bu ya. Kata orang istri saya itu cantik, ya. Bahkan betul kata Boya mengatakan, kalau istri saya di jalan belakang aja banyak yang menggoda, Boya. Betul. Dan orang-orang itu nggak percaya bahwa saya itu suaminya kalau bergandengan itu. Iya. Bahkan Saking betul kata Boya, ya. apa kamu, kata orang-orang itu, mata kamu salah apa? Mata kamu ketutupan, kata bicara ke istri saya. Apa kalau ke saya bilangnya, apa kamu pakai kemat apa? Nah, gitu. Artinya siap-siap telinga kita dan hati kita, bahwasanya kalau kita tidak seimbang, tapi udah saya siapkan, apapun yang terjadi udah saya siapkan, dan saya sudah siap mungkin, dan saya berdoa semaksimal mungkin. Tapi apa yang terjadi di situ mungkin sudah karena mungkin terlalu lama. Saya Buya 2,5 tahun menikah sedap sama istri, bekerja, dan saya punya modal, tapi satu hari pun saya belum pernah mendapatkan 50.000 saja. 2,5 tahun yang ada rugi dan rugi. Tapi saya, meskipun saya rugi, tapi pertanggungjawaban kepada istri saya tetap hebat. Makan 3 hari nggak kurang. Amin. Ya. Meskipun apapun caranya, tapi yang jelas cara saya halal. Tapi begitu saking lamanya, sehingga kami berpisah, dalam arti berpisah di luar negeri. Antara istri saya ke Taiwan, saya waktu itu ke Malaysia. Mungkin ceritanya panjang kalau diceritakan, tapi saya singkat saja. Artinya singkat saja. Jadi ketika itu udah lama kita udah komunikasi, lalu tahu-tahu istri saya itu pulang, lalu menggugat cerai. Tapi menggugat cerai tersebut tidak pengetahuan saya. Pemerintah pun tidak memberitahu pada saya sendiri. Saya pun terkejut, apa permasalahannya? Ribut juga enggak. Nah, di situ. Ya udah, saya bilang, nanti kalau betul-betul kamu pengen pisah sama saya, tunggu saya pulang dulu, apa permasalahannya? Saya bilang, oke, dia bilang. Lalu dia pulang, tahu-tahu udah ada surat ceraian aja. Ya. Tanpa pemberitahuan saya dan pihak keluarga saya. Makanya keluarga saya pun terkejut. Oke, saya pulang, lalu saya pulang aja, nanti saya selesaikan, saya bilang nanti. Ketika saya pulang, saya tunggu permasalahannya apa, datang nggak, minta maaf nggak permasalahan tersebut. Rupanya tidak ada yang minta maaf dari pihak manapun, tidak ada mengakui kesalahannya. Lalu di situ saya bertindak, bukan permasalahan saya dendam, tidak. Saya pengen mengetahui permasalahannya apa, dan saya tidak mau terjadi lagi terhadap saudara-saudara saya, ya. Permasalahannya apa, sebut apa pemerintahan ini? Kok nggak adil gitu loh. Dan juga saya nggak mau satu pihak ini terlalu meremehkan permasalahan. Jadi sehingga waktu itu saya menuntut sampai ke pihak berwajib dan pengadilan. Lalu sebelum ke pengadilan baru mereka mengakui bahwa mereka itu salah. Pemerintah tersebut juga mengakui bahwa mereka itu salah. Karena kesalahannya mereka bikin
surat saksi palsu Bu ya. Apa yang mereka dikatakan itu nggak betul. Misalnya saya begini, saya itu sebagai suaminya itu misalnya kan dia sering ribut, sering ini, sering itulah macam-macam. Padahal saya gimana mau ribut, mau berantem, orang saya aja di Malaysia, dia di Taiwan. Oke-oke saja. Artinya gini, artinya inilah pelajaran dan saya sudah berdoa semaksimal mungkin. Artinya pelajarannya begini, jangan pernah kecewa dan merasa sedih. Tatkala kita sudah usaha betul-betul dan berdoa saya semaksimal. Saya waktu itu bertanya kepada orang yang kiai, suruh baca Yasin hampir 3 tahun berturut-turut, nggak pernah saya tinggalin dia. Tapi akhirnya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pisahkan saya dan sama istri saya. Berarti ini Allah punya rahasia, Allah akan ganti istri saya yang terbaik. Rupanya alhamdulillah Bu ya. Ya. Saya dengan yakin dengan Allah bahwasanya alhamdulillah. Lalu saya udah dapat penggantinya, meskipun cantiknya biasa, tapi kesetiaannya sangat luar biasa. Ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ternyata ini kan prosedur perceraian itu begini. Ada gugatan itu dari pihak laki-laki atau juga dari pihak perempuan. Kalau pihak perempuan nggak tentu mesti ada alasan tindak kekerasan, ya kan begitu, tidak memberi nafkah dan sebagainya. Dan itu dipanggil dulu 3 kali sidang, nggak mungkin akan keluar dalam sidang itu. Pertama disidangkan dulu, kemudian dimediasi lah, barang dihindari jangan sampai bercerai. Nah kedua masih mediasi tapi akhirnya meyakinkan, sudah jadi mantap, yakin. Nah baru sidang ketiga baru diputuskan. Gak mungkin ujuk-ujuk begitu tuh. Nah kalau begitu ada pemalsuan berarti, ya kan pasti saya bilang tadi itu. Nah ini kan pemalsuan ini kan berarti kan tindak kriminal, pidana, memalsukan surat. Nah itu bisa kena hukuman penjara dan berat hukumannya semacam itu karena merugikan kehidupan seseorang. Tetapi juga saya sangat apresiasi ketika Anda sudah menerima dengan rel, ya sudahlah memang demikian. Biasanya kalau begitu tuh kecurigaan itu ada pihak ketiga yang bermain. Biasanya begitu. Ini pengalaman juga kan gitu. Bahwa perempuan itu ada lelaki lain yang datang menjanjikan yang lebih baik kan begitu semacam itu. Dan saya sering menangani semacam itu. Dan tidak terjadi perceraian. Ya alasannya memberi nafkah, tidak memberi nafkah. Saya panggil suaminya, apa betul Pak Kiai sebenarnya saya bukan pemalas, saya bekerja kok. Mung saya rezekinya kecil, di mana salah saya? Ya si perempuan saya nasihatin, jangan menyalahkan suamimu, kecuali kalau suamimu pemalas, tidur aja. Pantas dia kerja kok, berangkat pagi pulang sore, mau rezeki ini cilik, ya kan gitu. Bersabar, lo ini baca doa aja, baca ya rozak, bacain kan begitu. Iya, dan juga tidak salah kalau kamu juga ikut membantu suami, ikut dagang serabi, dagang apa, kan masalah persoalannya itu. Ya akhirnya tidak terjadi. Banyak saya memberikan mediasi semacam itu, akhirnya tidak jadi cerai. Nah, tapi kadang-kadang lebih zaman sekarang yang kurang ajar tuh. Ada orang bertengkar, boro-boro didamaikan, malah ditawarin pegatan beli, gitu. Karena dalam ikan terbayang akan dapat uang 350.000. Bayangkan 350.000 yang keuntungannya mengorbankan penderitaan. Ya kan gitu. Jadi ternyata kan terbuka semuanya. Jadi cerita ini kan berarti realita kan di lapangan. Iya, karena ada P3 kan gitu. Tetapi lalu masih adakah lelaki yang sehebat ini, yang aku tidak punya tujuan apapun kecuali untuk membahagiakan dirimu? Bener nih. Itulah. Saya kira
begini, pasti ada dendam sih. Cuma kan persoalannya kenapa dendam itu kau simpan? Ya, kalau kau ingin bahagia, cobalah jangan kau simpan dendam itu. Udah selesai gitu aja. Ya kan begitu. Apalagi itu kesalahpahaman. Kalau engkau ingin membalas dendam setiap orang yang salah, hendaknya engkau merasa malu diri ketika meminta ampun kepada Allah. Makasih. Wahai kekasih, sampaikan